lambung itu cocoknya Nutrashake atau Nutracella. Ya, orang sakit mah, orang sakit lambung. Kalau disuruh milih, antara dua, nasi putih atau air putih. Setiap hari dia harus konsumsi, suruh milih salah satu. Bisa nggak Pak Ruslistiono? Dia cuma suruh milih air putih atau nasi putih. Kayaknya nggak bisa, oh ya. Ya, kecuali kalau Pak Ruslistiono kan memang diet low karbo ya, jadi mungkin tidak memilih nasi putih. Tapi kalau orang biasa pasti nggak suruh milih nasi putih atau air putih, nggak bisa milih mereka. Dua-duanya diperlukan. Nah, itulah Nutracella dengan Nutrashake. Dua kebutuhan suplementasi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutracella berisi materi-materi suplementasi yang sangat membantu untuk memperbaiki semua, bukan memperbaiki dulu, tapi memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh sel tubuh kita. Makanya Nutracella itu adalah nutrisi akurat sel. Jadi dia bisa dibilang cell food. Kalau ada beberapa waktu yang lalu, sampai sekarang sih produknya masih ada, itu yang dibilang cell food, namanya ada beda, tapi dia mempromosikannya adalah sebagai cell food. Tapi ingredientsnya masih kalah dengan ingredientsnya Nutracella. Harganya jauh di atas Nutracella, tapi ingredientsnya masih di bawah Nutracella karena dia tidak dilengkapi dengan stem cell, kolagen, ya kan, yang sebenarnya itu juga sangat diperlukan oleh sel tubuh kita. Nah, balik lagi ke Nutracella. Selain dia memberikan nutrisi, dia akhirnya membuat sel-sel ini bisa memetabolisme dengan baik, membentuk energi dengan baik, otomatis juga dia bisa memperbaiki dirinya, dibantu dengan kesiapan sel-sel induk untuk siap mengganti sel yang jelek dengan sel yang bagus. Kalau orang yang punya masalah sakit, ya nggak sakit lambung aja, masalah di tempat lain, itu pasti selnya rusak, karena sel yang membentuk tubuh kita paling kecil kan, nggak mungkin organnya rusak kalau bukan kerusakannya dari sel. Jadi yang utama tuh sebenarnya selnya yang rusak, jadi selnya harus diperbaiki. Nah, ini yang dipegang oleh Nutracella, ya, gitu, yang diperankan oleh Nutracella. Nutrashake bagaimana? Nutracella untuk bisa bekerja dengan baik, bisa sampai ke tingkat sel, nggak bisa. Misalnya memang lukanya di lambung, rusaknya di lambung. Nutracella punya kandungan magnesium, klorofil, punya kandungan kromium yang sangat bagus untuk membuat lapisan dalam lambung. Tapi kan dia cuma sampai segitu aja. Dia bisa bekerja kalau dia sudah diserap masuk ke dalam tubuh, masuk ke hati, diolah oleh hati, baru dikirim ke sel-sel lambung lagi. Jadi nggak langsung serap masuk lambung langsung diperbaiki situ, tidak. Dia harus diserap dulu lewat usus. Ya, nah supaya bisa dia sampai ke usus tanpa dirusak oleh asam lambung dan tetap mendapatkan prioritas untuk diserap, ini berarti organ lambung yang lagi sakit ini harus kuat juga, plus ususnya juga harus bagus. Nah, yang punya peranan itu adalah Nutrashake. Ya, jadi Nutrashake dan Nutracella saling membantu untuk memperbaiki kondisi masalah kesehatan, terutama orang yang punya masalah lambung. Serat di dalam Nutrashake memang adalah serat yang larut dalam air. Serat larut dalam air itu akan membuat lambung terisi. Pada saat lambung terisi lebih lama, otomatis kalau ada asam lambung keluar, dia akan ikat sehingga memberikan kesempatan pada luka-luka yang di lambung ini untuk tidak terdampak atau terkontak dengan asam lambung, sehingga dia punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama ini kan nggak bisa memperbaiki diri, kenapa? Karena selalu teriritasi lagi, luka ini nggak
kering-kering, benyek terus gitu kan. Nah, obat akan bisa memperbaiki luka ini, tapi dengan membuat jejas atau bekas luka yang berbeda dengan jaringan lambung sebelumnya, sehingga tetap memberikan rasa tidak nyaman. Beda dengan kalau kita konsumsi Nutracella, ini terperbaiki tapi tanpa meninggalkan bekas luka, justru malah dia mengembalikan sel-selnya lebih normal lagi, akhirnya membuat rasa yang lebih nyaman gitu ya. Gitu ya Pak Heru Sulistiono ya. Jadi Ya, dua-duanya perlu, hanya memang minum Nutrashake-nya kalau saya saran tidak langsung sebelum makan siang, seperti orang yang memang normal. Ini kan memang punya masalah lambung dan sudah cukup berat sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, di opname. Jadi sebaiknya di antara makan pagi dengan makan siang, misalnya di jam 9, jam 10, sementara makan, atau bisa juga di sore hari sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Ya Pak?